Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, ada ayat yang berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Yang artinya kurang lebih begini. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Dan janganlah kalian itu memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Watutlu biha ilal hukami, dan kalian itu membawa kepada hakim, menyogok hakim. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi, supaya kalian itu bisa memakan sebagian harta di antara manusia tadi itu dengan cara dosa, dengan cara tidak benar. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian itu mengetahui bahwa itu tidak benar kalian lakukan. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita itu tidak memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, dengan cara merampas, mengusir orang yang hak sudah punya nama di tanah itu, sertifikat asli atas nama sendiri tapi kalian usir, kalian mengaku, dan lain-lain. Penggusuran, pengusiran, perampasan tanah, dan lain-lain itu tidak boleh, haram hukumnya. Ayo teman-teman semua yang punya sosial media untuk menyuarakan kebenaran ini. Ayo kita suarakan, terutama ini kepada ustadz, kiai, habaib yang biasa pidato-pidato di mimbar-mimbar, biasa di panggung-panggung, itu harus disuarakan. Karena menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar itu harus sejalan. Jadi ayo kita, kewajiban mereka itu menyuarakan amar ma'ruf nahi mungkar, supaya orang yang tertolimi itu bisa mendapatkan bantuan. Nanti saya sertakan video penggusuran, perampasan tanah, pengambil alihan hak milik dan lain-lain, itu saya sertakan videonya. Seperti di Pulau Rempang dan lain-lain, ini hanya sebagian mereka. Dan saya nanti sertakan contoh-contohnya. Contohnya begini, ada sebidang tanah begini, memanjang lah. Ini hanya contohnya, contoh gampangnya saja begini. Ini punya si A. Si A ini memberikan, mewakafkan kepada si B lah. B, sebidang tanah ini dibagi dua. Dan ke C. Si A ini mewakafkan sebidang tanah. Yang sebelah ini ke B untuk TPQ lah. TPQ. Terus yang sebelahnya itu untuk yayasan. Contoh ya. Contoh gampangnya aja ini. Di kemudian hari, tahu-tahu tanah yang diberikan pada dua orang pengelola ini, supaya yang satu ke B, yang satu ke C, supaya untuk dikelola jadi taman pendidikan Al-Quran atau tempat mengaji Al-Quran di sini, yang B, yang ini untuk yayasan yatim piatu atau apalah. Suatu saat di kemudian hari, tahu-tahu tanah yang diberikan kepada B dan C ini berubah nama menjadi yayasan semua loh. Berubah nama menjadi yayasan semua. Kemungkinan orang yayasan ini membalikkan nama menjadikan yayasan semua. Otomatis yang B ini tidak terima. Karena apa? Si A itu memberikan kepada B sebelah untuk TPQ, yang sebelah untuk yayasan. Tapi sama yayasan ini, mungkin yayasan ini lebih pintar apa gimana, dibawalah ke orang pemerintahan atau notaris dan lain-lain, ini dirubah menjadi yayasan semua. Loh, seperti ini tidak boleh. Karena seharusnya kan ini punya hak sendiri, TPQ, yayasan punya hak sendiri. Kalau mau seharusnya ini dirubah nama menjadi TPQ sendiri, hak milik TPQ ini menjadi hak milik yayasan. Harusnya begitu. Tapi berhubung ini yang diceritakan di dalam Al-Quran, yang larangan di dalam Al-Quran tadi, yaitu watutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Kalian itu membawa kepada hakim. Dirubahlah atas nama yayasan. Kalian itu membawa kepada hakim supaya bisa memakan sebagian harta manusia tadi itu dengan cara dosa. Padahal kalian itu mengetahui. Loh, seperti ini. Biasanya kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Ini tidak boleh. Hukumnya haram. Sudah nas Al-Quran, tidak boleh kita lakukan. Contoh yang lain, seumpama ada rumah. Rumah seperti ini mungkin orangnya keluar kota atau punya pekerjaan lain di luar kota. Bertahun-tahun tidak pulang. Tahu-tahu rumah ini sudah ada yang bangun lagi, atau dialihfungsikan sebagai toko, atau dikuasai, tahu-tahu ada yang menguasai. Otomatis si orang yang punya itu pulang, tahu-tahu ada yang menempati atau sudah dialihfungsikan jadi toko dan lain-lain. Ditanya, loh, kok bisa? Padahal saya ini punya surat asli, hak milik atas nama saya sendiri, punya sertifikat atas nama saya sendiri. Kok bisa kamu kuasai? Ditanya begitu. Yang menempati ini jawab, loh, saya juga punya hak milik, punya surat sertifikat sendiri ini atas nama saya. Padahal yang menempati baru ini tahu bahwa dia merebut darinya, menguasai lah. Kan sekarang banyak kasus-kasus seperti itu. Tahu-tahu nama orang yang sudah ada surat kepemilikan asli, hak milik, sertifikat asli atas nama si orang ini, tahu-tahu orang luar orang lain datang merebut atau menyertifikat rumah ini dengan namanya.
Kasus-kasus seperti ini biasanya ada, banyak biasanya. Ini namanya mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Banyak seperti juga pulau atau penduduknya sudah beratusan tahun di situ, menempati di sini ratusan tahun banyak penduduk. Tahu-tahu ada PT apa-apa, tahu-tahu rakyatnya ini digusur, diusir dan lain-lain. Padahal sudah menempati ratusan tahun di situ. Dia punya surat dan lain-lain. Tapi berhubung ini PT mungkin punya dekengan apa-apa, pokoknya punya dekengan yang kuat dan lain-lain, ini PT dimenangkan oleh, tidak tahu oleh siapa, pokoknya dimenangkan lah oleh pemerintah atau yang lain-lain. Akhirnya rakyat diusir dari tempatnya yang asli itu. Ini tidak boleh. Orang yang melakukan, orang yang mendukung pengusiran ini, semuanya tidak boleh berdosa. Dan seperti inilah banyak di luar-luar itu, di sosial media, perampasan, pengusiran secara paksa, perampasan hak milik, perampasan tanah dan lain-lain itu banyak. Ini tidak boleh. Seperti yang ada di dalam Al-Quran itu, yaitu wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kalian itu memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Kalian membawa kepada hakim, menyuap hakim supaya kalian itu bisa memakan harta di antara mereka itu dengan cara yang dengan cara dosa. Padahal kalian itu mengetahui bahwa itu bukanlah milik kalian. Ini tidak boleh berdosa. Seperti ini banyak terjadi di daerah-daerah. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan seperti ustadz, kiai, habaib, ulama-ulama yang lain yang itu memang pekerjaan mereka mengetahui hukum-hukum ini, suarakan. Jangan sampai banyak korban, kasihan rakyat kalau ditindas terus. Mudah-mudahan ini bermanfaat.